Juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyesali rendahnya partisipasi warga di atas 60 tahun atau lansia mengikuti vaksinasi COVID-19. Padahal tingkat kematian karena COVID-19 pada lansia masih cukup tinggi. Kita lihat bahwa lansia ini masih sangat rendah partisipasinya. Padahal kita tahu angka kesakitan dan angka kematian pada usia di atas 60 tahun 3 kali lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Mari kita sama-sama upayakan bagaimana kemudian kita mendorong usia di atas 60 tahun untuk bisa segera divaksinasi. Hingga Selasa 30 Maret 2021, Kementerian Kesehatan mencatat vaksinasi terhadap lansia baru dilakukan terhadap sekitar 1,5 juta orang. Angka itu hanya 7,6% dari target vaksinasi yang seharusnya dilakukan kepada kelompok lansia sebanyak 21 juta orang. Jumlah itu juga paling rendah dibandingkan dua kelompok prioritas lainnya yang menerima vaksin, yakni tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik. Pemerintah berharap masyarakat bisa terlibat aktif dalam proses vaksinasi kepada lansia. Ia meminta masyarakat agar dapat mengajak keluarga, tetangga, kerabat mereka yang masuk kelompok lansia untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, pemerintah telah memulai vaksinasi COVID-19 tahap kedua untuk kelompok sasaran lanjut usia. Kendati demikian, cakupan imunisasi pada lansia ini ternyata masih rendah sehingga mereka fokus menyelamatkan kaum senja sebagai kelompok yang rentan. Bagaimana upaya Kemenkes ini mengejar target vaksinasi lansia? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat siang, Bu Nadia. Ya. Sehat selalu ya Bu Nadia ya. Sama-sama, sehat selalu. Baik, juga telah bergabung bersama kami Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Ibu Mas Dalina Pane. Halo, selamat siang Bu Lina. Selamat siang. Sehat Bu Lina? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya mau ke Bu Nadia dulu ya. Meskipun kemarin sudah dijelaskan ya bagaimana ternyata target untuk vaksinasi lansia ini masih jauh ternyata dari target Kemenkes untuk vaksinasi sendiri. Tapi dari Kemenkes sudah mengetahui nggak faktor-faktor apa sebenarnya yang menyebabkan kenapa lansia ini belum banyak yang divaksin? Yang mendapatkan vaksin itu baru 1,8 juta ya. Artinya kurang lebih ini baru 8% dari sasaran kita 21,5 juta. Nah, ini memang kalau melihat jumlah lansia ya, kalau kita melihat yang mendatangi sentra-sentra vaksinasi ini sebenarnya cukup besar juga ya, karena di awal mungkin kita tahu bahwa begitu kita memasuki tahap kedua terjadi antrian ya dan penumpukan di beberapa rumah sakit umum daerah, bahkan juga di pos vaksinasi untuk lansia segera mendapatkan vaksinasi. Tapi ternyata setelah kita berjalan hampir kurang lebih 1,5 bulan, ternyata masih banyak juga lansia yang belum mendatangi pos vaksinasi. Nah, ini kira-kira ada beberapa hal. Yang pertama adalah rasa takut. Ternyata lansia itu masih memiliki rasa takut, Margarita, bahwa mungkin mereka belum memahami, karena di awal-awal pandemi kan kita menganjurkan semua lansia untuk membatasi mobilitasnya, lebih baik tinggal di rumah, tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Sehingga mungkin informasi tentang bahwa lansia saat ini adalah prioritas mendapatkan vaksin ini belum sampai kepada sebagian besar lansia. Yang kedua adalah kami memahami juga bahwa lansia mungkin tidak akses ya pada teknologi pendaftaran ya, karena kan harus mendaftar secara online. Kemudian juga nanti harus mendownload ataupun menerima pesan juga dilakukan secara online, yang kemudian mendapatkan jadwalnya pun secara online. Nah, ini tentunya harus dibantu oleh anggota ataupun anak maupun anggota keluarga lainnya.
Nah, yang ketiga kemungkinan adalah keterbatasan akses. Keterbatasan akses ini kita melihat bisa saja seorang lansia itu memang mereka memiliki keterbatasan fisik ya untuk pergi jauh, artinya harus didampingi ya, walaupun mungkin untuk berjalan tidak ada masalah, tetapi mungkin untuk pergi ke tempat-tempat sentra vaksinasi itu juga harus didampingi, atau juga mungkin ada rasa takut untuk datang ke sentra vaksinasi. Nah, ini juga kemudian lansia ini kita tahu ada juga yang mereka sudah tinggal tidak bersama anak atau keluarga lainnya ya, mungkin karena mereka terpisah atau anaknya merantau ke kota lain. Nah, di sisi lain mereka juga butuh bantuan anak ataupun keluarga untuk bisa mengantarkan mereka, yang kadang-kadang mungkin tidak pas waktunya dengan anak ataupun keluarga tersebut, sehingga kadang-kadang ada rasa tidak enak, mengganggu anak, apalagi kalau anaknya sudah berkeluarga dan sebagainya. Kemudian yang terakhir kita tahu mungkin lansia ini juga memiliki keterbatasan dalam hal finansial ya. Artinya mereka kalau harus pergi itu harus berpikir bagaimana kemudian untuk mencari transportasi ke arah ke tempat sentra-sentra vaksinasi. Nah, ini tentunya beberapa hal yang kami identifikasi dan kita coba sama-sama cari jalan keluarnya. Baik. Bu Nadia, nanti kita masih akan sambung dengan Bu Nadia, ini banyak yang harus ditanyakan, tapi saya mau ke Bu Lina dulu. Bu Lina, kenapa lansia itu penting sekali untuk divaksinasi sekarang, Bu Lina? Salah satu kelompok yang memang harus dilindungi. Dan mungkin dari sisi mobilitas lansia tidaklah seaktif kelompok usia produktif. Tetapi ketika kelompok usia produktif terus bermobilisasi, kemudian menularkan kepada lansia yang ada di rumah, maka harus ada intervensi khusus bagi lansia untuk melindungi mereka. Jadi mengapa lansia itu menjadi salah satu prioritas di Kementerian Kesehatan untuk dilakukan vaksinasi? Karena mereka adalah kelompok yang memang harus kita lindungi. Kelompok rentan yang harus dilindungi. Baik. Bu Lina, kalau misalnya ada alasan bahwa lansia ini takut untuk divaksinasi karena ada komorbid, nah ini masuk akal nggak? Ya, jadi PR kita adalah melakukan komunikasi risiko yang tepat kepada masyarakat kita agar mereka mau membawa lansia ke tempat-tempat vaksinasi untuk melindungi mereka. Ada banyak informasi salah yang beredar secara masif, baik melalui media sosial maupun terkadang pandangan berbeda dari beberapa ahli. Karena itu kita harus satu frame ya, satu platform untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kita agar mereka mau berjuang bersama-sama kita melindungi para lansia kita agar para lansia kita tetap hidup sehat dan terjauh tidak terinfeksi. Komunikasi risiko melalui 3M, kemudian bagaimana memperlakukan lansia ketika di rumah itu sudah banyak dilakukan. Tapi terkait dengan vaksinasi, tentu ini harus lebih masif lagi dilakukan agar masyarakat kita mau untuk membawa para lansia ke pusat-pusat vaksinasi. Yang lain lagi yang ingin saya tambahkan dari beberapa penyebab yang dinyatakan Bu Nadia tadi adalah proses vaksinasi kita sebagian besar dilakukan pada hari kerja. Terkadang lansia itu tidak bisa pergi sendiri ke pusat-pusat vaksinasi. Mereka sangat tergantung kepada keluarga atau anak untuk bisa membawa mereka ke pusat-pusat isolasi, ke pusat-pusat vaksinasi, maaf. Jadi apa yang dilakukan Jakarta menurut kami sudah baik, door to door, mendatangi rumah-rumah yang memiliki lansia untuk bisa mempermudah atau meningkatkan akses mereka terhadap vaksinasi merupakan salah satu cara. Jadi semua cara harus kita lakukan agar para lansia kita juga tidak
merasa khawatir dengan proses vaksinasi. Bu Media Lina. massa juga memberikan kontribusi cukup besar yang Baik. memberikan sedikit kekhawatiran bagi mereka untuk melakukan vaksinasi. Ada banyak informasi yang dikeluarkan melalui media tentang dampak dari vaksinasi di banyak negara, tetapi itu belum terjadi di Indonesia sebenarnya, sehingga itu juga menjadi salah satu faktor yang membuat lansia kita menjadi khawatir. Tidak cuma lansia, tapi terutama keluarga yang khawatir dengan proses vaksinasi pada lansia. Bu Linda, contoh komunikasi risiko yang harus dipahami oleh masyarakat tuh seperti apa? Ya, jadi seperti yang statement yang sudah dinyatakan Bu Nadia bahwa apabila seorang lansia terkena COVID, maka probabilitas dia untuk menjadi parah tentu menjadi lebih berat, lebih besar. Juga untuk terjadinya kematian, sehingga ini memberikan sumbangan yang besar terhadap peningkatan angka kematian kita. Itu merupakan salah satu komunikasi risiko, sehingga untuk mencegah itu terjadi, maka vaksinasi itu wajib dilakukan bagi para lansia. Baik. Tentu hal-hal baik ketika vaksinasi dilakukan pada lansia juga dikemukakan. Berapa banyak lansia yang mampu dilindungi ketika mereka diberikan vaksin. Itu juga perlu untuk diinformasikan kepada masyarakat. Baik, Bu Lina, Bu Nadia, kita masih akan lanjut usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lanstock.